bisa belajar matematika harus santai, sabar, ya, continue, pasti bisa karena matematika tidak sulit. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teorema limit, ya. Teorema limit ini berfungsi atau gunanya untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi limit, ya, bisa aljabar maupun trigonometri. Oke. Untuk kalian yang tidak paham, ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kalian tanyakan di kolom komen, ya. Untuk itu silahkan ikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Syukur-syukur kalau kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Oke, kita mulai. 3. Oke, di sini Ibu udah siapkan teorema limit itu seperti apa saja, ya. Di sini ada teorema 1 sampai teorema 9, ya. Nanti Ibu akan terangkan satu persatu, ya, dan disertai contoh-contoh. Mudah-mudahan kalian paham dengan contoh yang Ibu berikan, kemudian bisa mengerjakan latihannya. Oke. Baik, coba dilihat ya, disimak. Teorema limit. Jika n ini suatu variabel, ya, n ini adalah anggota bilangan bulat yang positif, ya. Kemudian k itu suatu konstanta. Konstanta itu bilangan biasa. Oke. Kemudian nanti ada f dan g, itu adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Jadi kalau K adalah konstanta bilangan biasa, kalau F dan G ini adalah fungsi, biasanya memiliki variabel, ya. Kita mulai. Misalkan misalkan ini nomor 1, ya, teorema 1. Untuk limit yang mendekati X mendekati C dengan ininya konstanta saja, berarti nanti nilainya adalah konstanta yang sama dengan ini, ya. Berarti kalau ini adalah konstanta, hasilnya konstanta juga, ya. Contoh, Ibu di sini punya limit X mendekati 3 untuk 7, ya. X mendekati 3 dan K-nya tadi teorema 1 kan di sini K, ya. K-nya di sini adalah 7. Berarti sesuai dengan teorema 1, kita tinggal isi saja di sini dengan 7. Seperti itu, ya. Jadi kalau di sini hanya konstanta saja, kamu tinggal isi di sininya konstanta yang sama dengan limit tadi, ya. Oke. Di sini sama contohnya atau latihan yang bisa kalian kerjakan, ya. Nanti kerjakan latihannya, jika tidak paham bisa kalian tanyakan di kolom komen. Oke. Sekarang masuk ini gampang, ya, baru teorema 1. Kita ke teorema 2. Untuk teorema 2, ya, limit X mendekati suatu bilangan, ya, suatu C, suatu bilangan ini fungsinya hanya berupa variabel X saja, ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini tinggal disubstitusi saja dengan mendekati apa, misalkan X-nya kan mendekati C. Nah, si X-nya ini tinggal diganti dengan C, maka hasilnya adalah C, ya. Misalkan jadi tinggal, kalau ini dengan catatan variabelnya hanya X saja, ya. X, variabelnya X, konstantanya 1 gitu, ya, hanya X saja. Seperti ini contohnya. Limit X-nya mendekati 1/2. Di sini hanya X saja fungsinya. Berarti berdasarkan teorema 1, ini nilai dari limit ini adalah tinggal X-nya ganti dengan 1/2. Selesai, ya. Mudah kan, ya? Baru teorema 2. Silakan kalian kerjakan nomor 2 yang di sebelah kanan. Oke.
Paham ya sampai sini? Kita masuk ke teorema 3. Teorema 3, nah di sini agak kompleks ya. Limitnya X mendekati C. Di sini ada K itu konstanta, tadi bilangan biasa yang dikalikan dengan suatu fungsi F. F-nya variabelnya X ya. Lihat bentuknya, limit X mendekati C, ini satu kesatuan K dikali fungsi F ya. Maka ini sama dengan K-nya kita keluarkan, sisanya atau yang tertinggal tinggal limit X mendekati C, fungsi fx-nya masih di dalam limit ya. Lihat bentuknya, ini limit K dikali fx, ini sama saja dengan K-nya duluan dikeluarkan, K-nya tertinggal limit X mendekati C fx ya. Jadi K-nya dikeluarkan, yang tersisa hanya fx-nya saja. Coba kita lihat contohnya. Ini limit X mendekati negatif 2, 4x kuadrat. 4 tadi saya sudah jelaskan kalau K itu adalah konstanta. Berarti di sini K-nya adalah 4 ya. Ini K, yang ini adalah fungsi fx ya. Tadi K-nya bisa keluar, berarti ini bisa ditulis 4 duluan seperti itu. Lalu sisanya limit X mendekati negatif 2, sisanya tadi fx-nya apa? X kuadrat kan ya. Nah seperti itu ya. Jadi sama dengan 4-nya kita tulis lagi. Nah ini limitnya tinggal kita substitusi saja, atau ganti variabel X yang di sini dengan apa, mendekati apa? Ini mendekati negatif 2. Berarti di sini negatif 2 dikuadratkan ya. X kuadrat karena mendekati negatif 2, berarti X-nya diganti dengan negatif 2 kuadrat ya. Tinggal kita hitung saja, ini 4 dikali negatif 2 dikuadratkan itu positif 4. Jadi hasilnya adalah 16. Selesai. Yang nomor 3 sebelah kanan seperti biasa, ini untuk latihan kalian ya. Mudah, masih sama dengan yang di sebelah kiri. Oke. Ya, kita maju ke teorema 4. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komen ya. Nomor 4 dan nomor 5 ini hampir mirip ya. Coba lihat limit X mendekati C untuk fungsi fx ditambah fungsi gx. Kalau yang teorema 5, fungsi fx-nya dikurangi fungsi gx. Ini satu kesatuan ya. Jadi limitnya itu satu kesatuan fx ditambah gx. Yang ini juga sama, kalau 4 itu ditambah, yang teori 5-nya dikurangi ya. Hasilnya, nah ini itu bisa ini namanya distribusi ya. Jadi dipencar seperti itu. Tadinya satu kesatuan begini, nah kita pisahkan. Jadi limit X mendekati C untuk fungsi fx ditambah limit X mendekati C untuk fungsi gx. Jadi tadinya satu kesatuan seperti ini dipisah jadi satu-satu, limitnya untuk fungsi fx ditambah limit untuk fungsi gx. Teori 5 sama ya, yang tadi itu positif tambah, yang di bawah kurang ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, nomor 4, limit X mendekati 3. Ini di dalam kurung berarti satu-satu kesatuan X kuadrat. Misalkan ini adalah fx ya, fx ditambah X lagi, misalkan ini gx ya. Ini dengan konstanta. Ini soalnya kita modifikasi ya. Berdasarkan tadi teorema 4 dan 5 ya, di sini ada positif, ada negatif atau tambah atau dan kurang gitu ya. Jadi kita pergunakan teorema 4 dan 5. Tadinya satu kesatuan seperti ini, berdasarkan teorema 4 dan 5 kita pencar ya. Jadi limit X mendekati
3 untuk x kuadrat dulu atau untuk fungsi fx seperti itu ya. Kita boleh dikurung boleh atau tidak juga nggak apa-apa. Ditambah ini untuk x kuadrat dulu sudah. Sekarang untuk yang x, limit x mendekati 3 sama ya, mendekati 3. Ini untuk fungsi yang x-nya saja. Lalu dikurangi limit x mendekati 3 untuk yang konstanta yang 5 ini. Jadi tadinya satu kesatuan kita pencar. Ini untuk yang x kuadrat, ini untuk yang x, ini untuk yang 5. Tadi untuk di teorema sebelumnya ya kita pakai teorema 1, teorema 2 ya. Nah, ini kita langsung saja x-nya kita substitusi dengan 3. Berarti di sini limit x mendekati 3 x kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Ya. Ditambah ini tadi berdasarkan teorema 2 karena fungsi g-nya itu hanya x saja, jadi kita tinggal langsung ganti dengan 3. 3 seperti ini teorema 2 ya. Nah, ini teorema 1 konstanta saja, berarti tinggal kita rubah jadi 5. Ya, ini untuk teorema 2, ini teorema 1 kita pakai lagi. Sudah, kita tinggal hitung saja. 3 dikuadratkan itu adalah 9, ditambah 3 dikurangi 5. 9 tambah 3 12, 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Beres. Ini untuk latihan kalian di rumah. Ya, caranya sama, hanya saja di sini tidak ada konstanta. Gimana sampai teorema 5? Mudah bukan? Bisa mengikuti ya. Kalau terlalu cepat atau bisa ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komennya ditulis aja ya. Nah, kita lanjutkan ke teorema selanjutnya, yaitu teorema 6. Oke ya. Kalau teorema 4 tadi untuk penjumlahan atau penjumlahan fungsi ya, fx ditambah gx. Teorema 5-nya untuk pengurangan, fx dikurangi gx. Nah, teorema 6 itu untuk perkalian. Jadi fx dikali gx ini satu kesatuan untuk limitnya x mendekati c. Nah, untuk perkalian sama seperti teorema 4 dan 5 sebetulnya ya, tapi operasinya aja yang berbeda ya. Jadi limit x mendekati c untuk fungsi fx dikalikan limit x mendekati c untuk fungsi gx ya. Bagaimana aplikasinya pada soal? Kita lihat contoh nomor 5 ini. Nah, nomor 5 ini menggunakan teorema 6. Jadi limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat tambah 5 ini adalah fungsi fx ya, dikalikan x dikurang 1 ini untuk fungsi gx-nya ya. Jadi jika ini diuraikan berdasarkan teorema 6, ini sama dengan limit x mendekati 2 untuk f dulu ya. Jadi x kuadrat ditambah 5. Seperti itu. Lalu dikalikan limit x mendekati 2 untuk fungsi gx, yaitu x dikurang 1 ya. Setelah ini kita gunakan teorema sebelumnya ya. Teorema sebelumnya apa saja? Ini kan penjumlahan ya, berarti teorema 4 kita gunakan. Tapi kita bisa langsung saja ya, karena kita sudah tahu ini penjumlahan, tinggal variabelnya aja kita ganti dengan x-nya mendekati kita mendekati fungsi c. Berarti ini x kuadrat, di sini kita ganti dengan 2 dikuadratkan ya ditambah 5 untuk fungsi fx. Lalu untuk fungsi gx-nya ini x-nya ganti dengan 2 dikurang 1 seperti itu. Sama dengan
Ini 4 ditambah 5 itu 9 ya, dikalikan ini 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 9 dikali 1 itu adalah 9. Beres. Seperti itu, mudah ya. Nah, untuk latihan kalian di sini ada soal limit x mendekati negatif 1, fx-nya ini, gx-nya ini. Silakan kalian kerjakan seperti soal menggunakan teorema 6. Paham ya? Oke, untuk itu kita bisa lanjut ke teorema 7. Sama saja teorema 7 itu untuk pembagian ya. Pembagian, jadi fx dibagi oleh gx. Sama seperti teorema-teorema sebelumnya, ini berarti tinggal kita uraikan. Tadinya satu kesatuan, limitnya x mendekati c menjadi limit x mendekati c untuk fungsi fx dibagi limit x mendekati c untuk fungsi gx. Dengan catatan di sini ya, limit x mendekati c-nya mendekati c untuk fungsi gx-nya tidak boleh 0. Jadi kita nanti substitusi dulu. Apakah hasil dari limit x mendekati c untuk fungsi gx itu adalah 0? Nah, kalau bukan 0 kita bisa lanjut untuk menghitung. Tapi kalau 0 berarti ini soal tidak terdefinisi ya. Contohnya ini seperti nomor 6 pada layar yang sebelah sini ya. Nah, kita limit x mendekati 2. Ini fungsi f-nya yang atas, fungsi fx, yang bawahnya fungsi gx ya. Berdasarkan teorema 7 kita bisa uraikan ya. Untuk fungsi fx-nya menjadi limit x mendekati 2 untuk fungsi 2x kuadrat negatif x. Oke, dibagi yang bawah ya, diurai untuk fungsi gx, limit x mendekati 2 untuk gx-nya adalah 3x min 2. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita periksa dulu apakah limit x mendekati 2 untuk fungsi 3x negatif 2 ini apakah 0 atau tidak ya. Tinggal disubstitusi aja x-nya dengan 2. Berarti ini 3 dikali 2 itu 6. 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Bukan 0 ya. Kalau berarti soal ini bisa kita lanjut untuk mencari nilainya ya. Begini ya. Setelah itu kita hitung seperti sebelum-sebelumnya menggunakan teorema sebelumnya. Ini pakai tadi teorema 5 karena ini pengurangan ya. Ini juga sama. Lalu yang lainnya pakai teorema sebelumnya ya. Untuk memudahkan langsung saja x-nya kita substitusi dengan x yang di bawah ini. Berarti ini 2 x kuadrat, berarti 2 dikuadratkan dikurangi x-nya 2 juga ya, dibagi sama ya, ini juga disubstitusi saja, 3 dikali 2 dikurang 2. Untuk yang atas 2 dikuadratkan itu adalah 4 dikurangi 2 dikali 2 itu 8 dikurangi 2 6 ya, dibagi 3 kali 2 itu tadi 6 dikurangi 2 itu 4. Sampai sini beres, atau kita perkecil lagi silahkan ya. Oke, sampai sini paham ya, masih mudah ya. Tapi teorema ini digunakan untuk nanti ke materi selanjutnya yang lebih kompleks lagi ya. Nah, ini yang teorema 7 ini silahkan kalian kerjakan atau kalian coba latihan yang nomor 6 seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke teorema 8 ya. Kalau tadi teorema 7 itu pembagian, kalau teorema 8 itu adalah pangkat. Ya, jadi di sini ada hanya satu fungsi saja, fungsi f.
limit X mendekati C untuk fungsi F yang dipangkatkan N. Jadi N itu tadi sudah di atas dikatakan bahwa N merupakan bilangan bulat yang positif ya. Jadi N ini adalah bilangan bulat positif. Nah, ini bisa dikerjakan limit X mendekati C untuk fungsi fx, kemudian baru kita pangkatkan N ya. Jadi N-nya itu untuk keseluruhan, jadi bukan hanya untuk fx-nya saja, jadi untuk limitnya juga dipangkatkan N, seperti itu. Kita lihat contohnya, contoh nomor 7 ya. Limit X mendekati 1, fungsi fx-nya ini 2x ditambah 4, pangkatnya 3, berarti N-nya di sini adalah 3 ya. Ini berdasarkan teorema 8 tadi, kita bisa tulis seperti ini. Ini kita kurung dulu. Limit X mendekati 1 untuk fungsi fx. Fx-nya di sini adalah 2x tambah 4, lalu dipangkatkan 3 ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung berdasarkan teorema-teorema yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini kan ditambah ya. Lalu di sini 2 dikali x atau konstanta dikali variabel, kita langsung saja substitusi x-nya dengan 1. Jadi ini kita kurung ya, yang atas itu kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Berarti 2 dikali 1 ditambah 4 baru dipangkatkan nanti oleh 3. Jadi ini hasilnya 2 kali 1, 2 ditambah 4 itu 6. Jadi hasilnya adalah 6 dipangkatkan 3. Bapak ya 216 ya. Nah, udah beres. Gampang kan ya? Jadi kita kerjakan dalam kurung baru kita pangkatkan. Ya, seperti itu. Silahkan kalian pelajari atau kerjakan boleh untuk yang nomor 7. Jadi ini fx-nya kita pakai x kuadrat dikurangi x. Ini fx lalu pangkatnya 3. Jadi n-nya sama ya, sama dengan 3. Oke, silahkan kalian pelajari. Oke, kita masuk ke teorema terakhir, teorema 9 ya. Kalau teorema 8 ini pangkat, kalau teorema 9 ini merupakan akar ya, bentuk akar. Jadi limit X mendekati C, ini fungsi fx, akarnya akar N ya. Sama tadi N-nya tadi ada bilangan bulat positif. Maka bisa seperti tadi ya, jadi limitnya juga kita akarkan. Limit X mendekati C untuk fungsi fx, di sini ketinggalannya n-nya. Nah, seperti itu. Dengan catatan di sini limit x mendekati c untuk fungsi fx akan positif, lebih besar dari 0 jika n-nya genap. Ya, jadi di sini n-nya jika genap nanti hasilnya adalah positif. Atau nanti hasilnya negatif jika n-nya ganjil, ya, seperti itu. Baik, kita coba kerjakan, ada contoh soalnya ini di nomor 8 ya. Di sini limit x-nya mendekati 4, fungsi fx-nya adalah x kuadrat ditambah 9 ya. Jadi tadinya hanya fungsi fx-nya saja yang diakarkan. Di sini kalau tidak ada keterangan apa-apa berarti n-nya sama dengan 2 ya. Di sini seperti biasa. Ini waktu kelas 10 ya kita pelajari. Berdasarkan teorema 9, ini artinya akarnya itu untuk keseluruhan ya. Jadi akar limit x mendekati 4, fungsinya x kuadrat ditambah 9, seperti itu. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam akar ya, seperti teorema-teorema sebelumnya. Jadi ini akarnya tetap, ini kita kerjakan dulu. Berarti tinggal substitusi saja x-nya dengan 4 ya. Jadi sini 4 kuadrat ditambah 9. Baru kita akarkan ya. Berapa ini akar? 4 kuadrat 16 tambah 9.
akar 25. Jadi sama dengan 5. Yes. Ya. Ini latihan kalian yang terakhir ya, agak berbeda memang seperti di nomor 8. Ini untuk soal tantangan. Ini pasti menggunakan beberapa teorema yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Ibu berharap kalian mengerjakan soal-soal latihannya agar bisa lebih paham lagi penggunaan teorema limit. Teorema limit ini sangat berguna untuk mengerjakan nanti limit-limit maksudnya soal-soal limit yang selanjutnya ya. Jadi di sini kalian harus paham betul ya. Jadi kedepannya kita akan lebih mudah. Sekian dulu teorema limit hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Yeni. Enjoy with math. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.